Shalom. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Mari sejenak kita merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga sampai detik ini kita boleh sama-sama berkumpul di tempat ini untuk menyembah dan memuji Dia. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sepuji syukur hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa kami di surga, pagi hari kembali kami berkumpul bersama Bapa. Kami ucap syukur buat pertolongan dan penyertaan-Mu Bapa sepanjang minggu ini, sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Bapa. Terima kasih buat segala pertolongan-Mu, penyertaan-Mu di surga. Sebelum mulai ibadah pagi kami pagi hari ini Bapa, kami nyerahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kau yang bekerja, Kau yang beracara pada kami pagi hari ini, Kau yang memimpin dari awal sampai selesainya nanti Bapa di surga. Kau menolong kami setiap pelayanan-Mu yang ada. Kau urapi kami, Kau pakai kami jadi agak kemuliaan-Mu Bapa. Juga Bapa, beri kami kerinduan untuk kami memuji muliakan nama-Mu, beri kami kerinduan akan firman-Mu yang ada di surga. Persiapkan hati kami, persiapkan roh kami Bapa untuk kami menerima apa yang menjadi firman-Mu yang ada di surga. Kau yang bekerja mau beracara, Kau menjaga sukacita-Mu, bahkan berkat-berkat-Mu bagi jemaat tempat ini pada ibadah kami pagi hari ini. Kami juga mohon Kau melingkupi kami pagi hari ini Bapa. Ibadah puasa-puasa gelapan, puasa-puasa di udara yang tidak mengganggu ibadah ini. Kami bersatu hati, kami patahkan, kami isi di dalam nama Yesus. Dan kami mohon ya Bapa, kuasa Roh-Mu saja yang berjalan tengah kami pada pagi hari ini. Jemaat-jemaat yang masih dalam perjalanan, Kau tibakan di tempat ini dengan selamat untuk kami bersama-sama beribadah kepada kami yang di surga. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Ini kami ya Tuhan, sama-sama datang Tuhan untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Semua kasih-Mu nyata Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih.
Terus saya tetap bangkit berdiri. Shalom. Haleluya. Ada sukacita, amin. Walaupun tertutup masker, tapi saya bisa melihat senyum-senyum bahagia. Yesus ajaib Tuhan. Tuhan
sebagian dari firman-Mu Tuhan. Semoga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan dapat kami terapkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami, Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih Kristus, saya akan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah ada di minggu ke-3 dari saudara ya, dalam tahun 2021 ini. Ya, saudara, kita buka Alkitab kita. Kita buka dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat yang ke-16. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, baik di lantai atas, lantai bawah, juga yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online. Kita bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23 saja ya. Bergantian membacanya ya. Saya ayat 16 atau genap saudara ayat yang ganjil. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan, ini usianya, Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia, engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepada Uzia. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, dia tinggal dalam sebuah pengungsian karena dia diujikan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia, dari awal sampai akhir, ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat kemuliaan bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang kedua raja-raja, karena ia memiliki kusta atau orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Ya, saudara, terima kasih buat pembacaan firman Tuhan saat ini ya. Bersama-sama kita telah melihat, saudara, di mana saya sudah katakan bahwa Tawarik ini adalah tentang kitab sejarah, dan saudara telah melihat bahwa Raja Uzia tadi dan setelah digantikan oleh anaknya namanya Yotam. Nah, kalau beberapa waktu lalu, saudara, saya telah menjelaskan tentang sejarah daripada Raja Uzia, di mana dia telah dibuat Tuhan berhasil secara luar biasa. Kenapa, saudara? Karena Raja Uzia adalah ketika dia memulai sebuah kepemimpinan dia, saudara, dia adalah orang yang betul-betul dia mengutamakan Tuhan. Ya, dia mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dikatakan, saudara, bahwa dari ayat 1 sampai ayat 15, di mana keberhasilan daripada Raja Uzia, baik saudara kerajaannya, kekuatannya, pasukan dan lain sebagainya, bahkan dikatakan Alkitab peternakannya, bahkan usahanya semua diberkati Tuhan.
Tapi kalau kita membaca, saudara, daripada raja yang sama, saudara, raja yang sama yang mengutamakan Tuhan, pada akhirnya kalau saudara melihat, saudara membaca tadi tentang ayat 15, ayat 16 sampai ayat 23 tadi, di mana Raja Uzia ternyata pada akhirnya, saudara, adalah orang yang ditolak Tuhan. Bahkan dia mati karena penyakit kusta. Nah, saudara, itu kita melihat tadi tentang sedikit riwayat, saudara, tentang Raja Uzia yang dimana dia mengutamakan Tuhan, tetapi pada akhirnya dia ditolak Tuhan atau mati juga karena penyakit kusta. Nah, pada pagi hari ini, saudara, kita akan membahas, saudara, tentang ciri-ciri, saudara, tentu orang yang mengutamakan Tuhan, begitu ya. Ciri-ciri orang yang mengutamakan Tuhan. Lalu, saudara, kita melihat, saudara, tokoh-tokoh ya tentang kisah-kisah yang mengutamakan Tuhan. Tapi kita melihat sekarang ya, saudara, tentang ciri-ciri ini ya, begini. Kalau kita perhatikan dari Uzia, sebetulnya dia tadi adalah yang pertama begini. Ketika dia mengutamakan Tuhan, sikap pertama dia adalah, kalau saudara perhatikan dari ayat saya akan mengajak saudara baca di ayat yang kelima. Ayat yang kelima, kita baca ayat yang kelima di pasal yang sama. Baca bersama-sama ya, ayat yang kelima. 2, 3. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Perhatikan, saudara, ada nama di sana, ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Ya, Sakaria ini adalah seorang nabi, saudara. Dia adalah seorang nabi di zaman itu, ya, di zaman pemerintahan Raja Uzia. Sehingga, saudara, apa yang kita akan lihat di sana, saudara, tentang ciri-ciri, saudara, orang yang mengutamakan Tuhan. Yang pertama, sikap daripada Uzia adalah dia, sekalipun dia sudah menjadi raja, dia adalah orang yang pertama melakukan, menempatkan diri hidup di bawah kepemimpinan atau otoritasnya Sakaria. Atau begini, saya mau katakan begini, saudara. Kalau kita hidup, saudara, seperti apa yang dialami oleh Uzia, ya, sikap yang harus kita hadapi, kita ambil, saudara, dalam mengiring Tuhan adalah menempatkan, saudara, ya, menempatkan diri, saudara, atau bagaimana, saudara? Senang begitu, saudara, bukan cuma menempatkan, tetapi senang menempatkan, saudara, diri atau hidup kita di bawah kepemimpinan atau otoritas rohani. Ingat, otoritas rohani. Otoritas saya pernah menjelaskan, mungkin banyak, saudara. Ada otoritas dalam keluarga, ada otoritas di dalam pekerjaan saudara, ada otoritas di dalam politik atau di dalam negara, saudara. Banyak otoritas. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, semua orang ada di bawah otoritas. Itu saja. Ya, ketika saudara naik motor, naik mobil, saudara sudah ada di bawah otoritas hukum, di bawah otoritas pemerintah. Ya, ada sesuatu yang di atas saudara. Ya, nah, tetapi segala otoritas yang ada di muka bumi ini, saudara, otoritas yang paling tinggi adalah tentu otoritas Tuhan. Dan otoritas Tuhan itu, Tuhan menaruh otoritas itu, saudara, ada kepada hamba-hambanya. Otoritas rohani. Jadi dari segala saudara, di rumah ada otoritas, di kantor saudara ada otoritas, dimanapun saudara akan berada, atau di mana saudara pergi, saudara ada di bawah otoritas. Tetapi sekali lagi, bahwa otoritas paling tinggi, saudara, kalau kita lihat, adalah otoritas rohani. Raja Uzia, dia tahu persis, saudara, dia telah memiliki otoritas yang luar biasa di kerajaan Yehuda, ya, di Israel pada waktu itu. Jadi bisa dibilang dia telah menjadi orang nomor 1. Tidak ada otoritas lagi lebih tinggi dari dia pada waktu dia menjadi raja, karena dia telah menjadi otoritas tertinggi di kerajaan Yehuda. Tapi Uzia tahu, ketika dia menjadi seorang raja, memiliki otoritas kepada bangsa Yehuda, dia tahu bahwa ada otoritas lebih tinggi daripada otoritas yang dia pegang sebagai raja. Otoritas itu adalah otoritas rohani. Sehingga sikap daripada Uzia, saudara, dia langsung menempatkan diri di bawah otoritas, dikatakan Sakaria.
Sehingga ayat ini berkata tadi, saudara, ya, ketika dia menempatkan diri di bawah otoritas rohani, dia dibuat Tuhan berhasil. Haleluya, saudara. Saudara mau dibuat Tuhan berhasil? Sikap yang tidak boleh hilang dalam pemikiran saudara, dalam sikap hidup saudara dan saya, adalah terus menempatkan diri saudara di bawah otoritas rohani. Apapun saudara, apakah saudara tadinya seperti Usia atau kita seperti Usia, belum ada apa-apanya, baru memulai, begitu saudara. Ataukah nanti saudara seandainya sudah menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, ataukah di antara saudara jemaat Tuhan di tempat ini atau saudara yang menyaksikan dalam ibadah online ini, satu waktu siapa tahu saudara ada yang menjadi perwakilan dari pemerintah, mungkin menjadi anggota DPR, menjadi para menteri, bisa saja saudara menjadi presiden. Tapi satu hal yang saudara tidak boleh lupa, keberhasilan apapun yang saudara sudah raih, tidak boleh tidak menempatkan diri di bawah otoritas rohani. Harus tempatkan diri di bawah otoritas rohani. Dan itu memang tidak mudah. Usia dia merasa, saya sudah kaya, peternakan sudah hebat, pasukan saya sudah banyak, kekuatan perang saya tidak ada yang bisa mengalahkan. Saya katakan lalu dia telah memerintah sampai 52 kalau tidak salah, 52 tahun. Dia merasa tidak ada yang bisa goyahkan dia lagi. Dia merasa belum puas. Masa saya punya kekuatan tertinggi, masa saya mau dibawa orang lain? Tidak bisa. Dia merasa tidak mau. Dia mau yang paling tinggi. Sehingga apa saudara? Ayat yang tadi, dia coba ambil alih. Pembakaran ukupan itu adalah tugas imam-imam. Itu adalah saudara di mana imam-imam membangun terus tentang sebuah otoritas rohani supaya terus terjaga, supaya terus terpelihara di kerajaan Yehuda. Tetapi Usia tidak merasa puas dengan kekayaan, dengan jabatan yang dia sudah terima, sehingga dia pengen lagi mengambil sebuah otoritas rohani. Saudara perhatikan lagi. Kita baca lagi ayat yang ke-16 tadi sudah. Ayat 16. Ya. Kita baca ya. Atau saya baca maksudnya. Setelah ia menjadi kuat, perhatikan ya. Ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Seseorang saudara, kalau dia sudah tidak mau tinggal di bawah otoritas rohani, ciri-cirinya saudara, ya, pertama dia akan tinggi hati. Yang kedua dia akan merusak. Itu kata firman Allah. Dari Usia saudara, dia tidak mau tinggal lagi di bawah otoritas rohani, tapi dia pada akhirnya dikatakan dia mulai tinggi hati, dia merusak, dia mulai berubah setia. Dia mau masuk kepada Tuhan untuk membakar ukupan di atas geris. Dia ambil alih. Saya saja yang bakar. Ukupan itu saudara, saudara? Jadi di bait Allah, saudara, ada namanya ukupan itu dibakar, saudara. Dia akan dibakar dan itu tugasnya adalah para imam-imam. Dia bergantian, dia harus dibakar, pokoknya dia akan keluar asapnya, ya. Dia akan keluar asap. Itu kemenyan sebetulnya, saudara. Itu kemenyan dan tidak diproduksi di Israel, tidak ada di Israel, dia harus diimpor itu. Dan barang itu mahal sekali. Saudara ingat pada waktu orang Majus mau bawa persembahan kepada Yesus, salah satunya adalah kemenyan, dan kemenyan itu mahal sekali, ya, sangat mahal. Nah, saudara mungkin Raja Usia ini berpikir, saya ini kan orang yang, dia itu salah satu orang pendukung pendanaan dalam bait Allah. Ya, itu Raja Usia. Ya, dia sudah berkorban dalam bait Allah, dia ikut saudara memberikan korban yang begitu banyak di dalam bait Allah. Dia juga mungkin dia ikut memberikan uang untuk mendatangkan kemenyan itu, saudara. Kemenyan itu karena itu sangat mahal, ya, sangat mahal sekali. Sehingga dia merasa saya sudah banyak memberikan uang dalam bait Allah. Karena dia raja, saudara. Dia raja. Nah, sehingga dia tidak merasa puas, saya katakan tadi, sehingga dia mengambil alih, dia bakar itu kemenyan. Dan para imam berkata, Usia, tidak boleh seperti itu. Sekalipun engkau raja di tempat ini, sekalipun engkau sudah menjadi orang kaya, sekalipun engkau orang penyumbang keuangan yang besar dalam bait Allah, engkau tidak boleh mengambil alih otoritas rohani.
Usia tidak peduli. Dia bilang, siapa takut? Siapa yang bisa lawan saya? Dia raja. Dia punya uang, dia punya kekuasaan, dia punya pasukan. Tapi dia lupa bahwa dia punya otoritas rohani yang sedang ditaruh kepada hamba-hamba Tuhan. Ya, itu adalah yang punya adalah Tuhan. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Saat itu juga Tuhan langsung turunkan satu penyakit kusta. Di zaman itu sudah penyakit kusta itu berarti sudah dinyatakan dia sudah dikutuk oleh Tuhan. Makanya dikatakan dia diasingkan, bahkan dia mati. Pelajaran apa kita bisa ambil dari kisah daripada usia ini? Saudara adalah milik. Tentu kita, saudara, tentu kita mengimani Tuhan akan pelihara, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan berkati kita. Amin, saudara. Anak mungkin kita sebagai orang tua, ya, aduh saya sudah tua, tapi ingat, anakmu juga mungkin saja Tuhan akan pakai secara luar biasa. Tapi siapapun kita sebagai anak Tuhan, saudara, Tuhan bisa buat. Alkitab berkata, engkau bukan ekor tapi menjadi kepala. Engkau akan naik dan bukan turun. Amin, saudara. Pokoknya engkau akan diberkati Tuhan. Dan mungkin kita semua ada pada posisi iman yang sama. Sedang beriman, percaya. Saya percaya saya akan naik dan bukan turun. Saya percaya Tuhan akan memberkati. Saya percaya saya akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tidak salah kita beriman demikian. Dan memang Tuhan bisa buat demikian. Tapi satu hal nanti kalau kelak saudara, anak-anak kita, cucu kita, satu waktu mereka mungkin jadi pengusaha luar biasa. Amin. Satu waktu mungkin mereka secara pangkat mereka naik-naik. Oh, nantinya mungkin dari militer dia pangkatnya menjadi 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang. Kita sekarang mungkin baru kedua kali ini terjadi, sekalipun belum ada pelantikan, kepemimpinan tertinggi dalam militer. Orang percaya Yesus, kan begitu. Banyak penolakan kalau kita lihat. Tapi kalau Tuhan angkat, sudah dia akan tempatkan di situ. Dan itu mungkin bisa terjadi ke depan bagi anak-anak kita. Ya, mungkin mereka akan menempati posisi-posisi tinggi dalam negara. Posisi-posisi tinggi saudara dan anak saudara mungkin dalam perusahaan, dalam bisnis saudara, berhasil dalam peternakan, dalam perdagangan, apa saja saudara. Berbeda-beda dalam keberhasilan. Tapi satu hal yang harus saudara dan saya ingat, di bidang apapun Tuhan mengangkat saudara dan saya, jangan lupa menempatkan diri di bawah otoritas rohani. Haleluya. Sekalipun ada di antara saudara jemaat Tuhan, nanti satu waktu engkau jadi seorang bupati, seorang gubernur, bahkan mungkin menjadi presiden. Saudara mungkin sudah punya otoritas di kemasyarakatan. Tapi yang saudara tidak boleh lupa, ada otoritas lebih tinggi dari otoritas yang sedang engkau emban, yaitu otoritas rohani. Amin. Otoritas rohani. Saya mungkin pernah baca makalah ya saudara. Presiden Amerika dulu Ronald Reagan, dia kan dulu pengajar guru sekolah minggu. Dan dia tidak tahu ternyata dia satu waktu menjadi presiden. Ketika dia jadi presiden, kemana-mana mesti dikawal. Sudah itu aturan. Tapi ketika dia bilang dia harus masuk gereja, kadang kalau mereka bilang sudah siapkan tempat di depan, dia bukan orang datang terlambat, tidak dia katakan. Tapi tetap dia berkata, dia duduk di antara jemaat Tuhan. Karena mereka bilang, Bapak Presiden duduk di depan, kami siapkan tempat. Maksudnya dia bilang apa? Bukan saya tidak mau menghargai itu, sudah disiapkan kursi di depan. Tapi dia mau menjaga dirinya, jangan sampai lupa atau dia tidak mau menempatkan diri dalam otoritas rohani. Maksudnya dia menempatkan duduk di tengah jemaat Tuhan, supaya dia merasa sama dengan jemaat Tuhan.
bahwa dia mau menempatkan, sekalipun dia presiden, ketika dia ada dalam rumah Tuhan, dia harus menempatkan otoritas presiden tetap lebih tinggi dari otoritas rohani. Haleluya. Nanti jemaat Tuhan di tahun 2021, saudara mungkin ya apa yang saudara imani di awal tahun ini masih bulan Januari ya. Saudara imani, oh saya percaya Tuhan ya, saudara akan dibuat naik, diberkati Tuhan. Tentu saudara harus membangun iman demikian ya. Saudara tidak boleh membangun iman yang oh saya tidak diberkati, tidak boleh saudara. Saudara harus membangun iman yang diberkati, karena iman kita sedang menuju pada satu tempat yang luar biasa, yaitu tempat sorga yang kekal. Lebih baik, lebih enak, lebih luar biasa daripada tempat yang kita sedang tempati sekarang di muka bumi, yaitu adalah sorga yang kekal. Jadi posisi sebetulnya perjalanan iman kita memang betul sedang naik sampai pada sorga yang kekal. Lebih baik sampai pada yang terbaik, yang maha baik, bertemu dengan Tuhan. Jadi kondisi iman sebetulnya memang beriman kepada yang lebih baik. Dan tidak salah mungkin saudara sedang beriman kepada lebih baik tentang kehidupan jasmani. Tapi sekali lagi itu hal yang baik saudara beriman, ya. Tapi yang tidak boleh saudara lupa, kalau kelak saudara dan saya atau anak kita atau cucu kelak kita nanti, mereka akan berhasil, yang tidak boleh dilupakan, tetap tempatkan diri di bawah otoritas rohani. Haleluya, saudara. Sekali lagi, saudara mau diberkati Tuhan. Saudara mau jadi orang kaya. Siapa yang mau jadi orang kaya? Yang diberkati Tuhan. Semua. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tapi saudara bisa kuat nggak? Kalau saudara sudah kaya, saudara pasti kuat nggak? Mau tempatkan diri di bawah otoritas rohani? Masih kuat nggak? Seperti Usia merasa juga, saya kemana-mana dikawal, saya kemana-mana rakyat hormati. Sekarang masa saya mau ke rumah Tuhan, saya mesti hormati imam? Ini Usia, saudara. Dia merasa tidak boleh. Imam-imam itu rakyat dia juga, tetapi dia lupa, Usia lupa bahwa sekalipun itu rakyatnya dia, tetapi ketika ada dalam teritorial rumah Tuhan, ketika ada dalam teritorial rohani, Usia harus mengerti itu. Harusnya dia mengerti, ini sudah beda teritorial. Ini sudah teritorial vertikal. Sementara Usia dia hanya mengurus teritorial horizontal tentang kenegaraan. Tapi Usia merasa tidak puas ini. Tapi saya yakin jemaat Tuhan di tempat ini, ketika telah memahami kebenaran firman, saudara tidak takut dibuat Tuhan berkati. Amin. Ada orang yang takut, saudara. Dia takut, saya bagaimana ya kalau diberkati Tuhan? Saya pun sendiri masih bingung caranya kalau diberkati Tuhan, karena ada tanggung jawab. Saya perhatikan dalam 5 talenta, berapa lagi? 521 talenta. Saya perhatikan, ini 3 orang ini, yang salah satunya tidak mampu mengelola berkat Tuhan, atau tidak mau mengelolanya dengan baik. Nah, saudara kalau dipercayakan uang banyak, saudara bisa nggak mengelola berkat Tuhan? Kan begitu, saudara. Mungkin saudara cuma pikir, oh kalau saya punya uang 1 triliun, udah saya taruh di bank aja. Nah itu seperti 1 talenta. Yang punya 1 talenta, setelah tuannya datang, Tuhan hukum, kamu ternyata tidak boleh, tidak mau mengelolanya dengan baik. Kamu cuma main taruh begitu saja. Nah, oke, kita tinggalkan itu. Coba balik lagi kepada Usia. Raja Usia, sekali lagi saudara, adalah bagaimana dia berhasil karena dia menempatkan diri di bawah otoritas rohani.
Tetapi pada akhirnya ketika dia diberkati luar biasa, saudara, ternyata dia tidak kuat, dia tidak tahan. Dia mau supaya segala otoritas dia pegang. Dia tidak mau ada di bawah otoritas rohani. Inilah sebuah kegagalan daripada Raja Uzia. Ada dua raja, saya mau kasih tahu sama saudara. Yang satu lagi adalah Bini. Ini kontranya, saudara. Kontranya adalah Daud. Kalau tadi kan Uzia adalah mengakhiri, tidak mau menempatkan diri di bawah otoritas rohani. Ketika dia sudah menjadi raja terkenal, dia telah menjadi orang kaya luar biasa. Tapi ada satu raja, saudara. Raja ini adalah Raja Daud. Ya. Raja Daud, kalau saudara perhatikan, saya akan memperlihatkan saudara di dalam Alkitab, dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 9. Coba saya minta sampai 13. Ini kisah tentang Daud, misalnya. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu, ini Daud, saudara, disebut menghina Tuhan, saudara. Menghina Tuhan. Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Ayat 10. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ayat 11 terus. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ayat 12 sampai 13. Ya, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ayat terakhir. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Saudara, kalau saudara perhatikan, saya baca surah ayat 9 sampai 12. Itu Tuhan sudah bilang segala sesuatu yang akan terjadi kepadamu yang tidak baik. Saudara, karena kita telah melanggar firman. Tapi satu hal Daud di sini, saya katakan tadi lah kontra dengan daripada Raja Uzia. Uzia ketika diperingatkan oleh para imam-imam, dia tetap melawan. Dia tidak mau tinggal dalam otoritas rohani. Tapi Daud berbeda. Dia berkata, ampuni saya sudah salah. Saya tetap mau dengarkan. Ya, Nathan itu adalah pembimbing rohani, gembala rohaninya, saudara, gembalanya daripada Daud. Sekalipun Daud itu raja, tapi ketika dia telah bersalah, saudara, dia tidak mau mengambil alih tentang kehidupan saudara, otoritas rohani daripada Nathan. Dia tetap berkata, iya saya salah, saya mau tetap dibimbing oleh engkau. Selangsung Tuhan berkata, ayat 13 tadi, langsung Tuhan bilang, dosamu diampuni. Selesai. Daud, saudara, kita kenalkan adalah, Tuhan berkata, Daud adalah orang yang Tuhan bilang menyenangkan hatiku. Kalau saudara akan melihat, apakah karena Daud memuji Tuhan? Begitu banyak tokoh Alkitab, saudara, seorang pemuji Tuhan, penyembah Tuhan luar biasa. Tapi Tuhan bilang, kenapa Daud menyenangkan hati? Daud, kalau saudara mau cari urutan 1, 2, 3, kesalahannya banyak sekali. Tetapi yang menyenangkan hati Tuhan bagi Daud adalah, Daud kita kenal sampai sekarang. Orang Israel menyebut Daud adalah raja yang sangat luar biasa, kekuatan yang sangat luar biasa. Tetapi saudara, Daud adalah orang yang terus-menerus sampai matinya dia menempatkan diri di bawah otoritas rohani. Itu Tuhan bilang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, yang saya kasih dalam Tuhan. Kita ini, Tuhan sudah janji, dia akan lindungi, dia Immanuel, dia akan berkati kita. Ada 2 tokoh saya bahas ini, sudah, tentang ciri-ciri yang orang yang mengutamakan Tuhan adalah orang yang menempatkan diri di bawah otoritas Tuhan. Jangan sampai saudara merasa, oh begini saudara, jangan, ini kan baru sudah dengar firman, saudara baru timbul iman. Setelah timbul iman, saudara harus membentuk sendiri, jangan disuruh-suruh, untuk menempatkan diri di bawah otoritas rohani. Saudara harus menempatkan diri sendiri, ya. Karena itu sangat penting.
Ketika kita menempatkan diri di bawah otoritas rohani, tentu kita akan diwarnai oleh Tuhan. Kita akan diberkati Tuhan. Lebih daripada itu, Tuhan bilang, engkau menyenangkan hati. Amin. Ada banyak kesalahan Daud, ada banyak kesalahan pelanggaran dia, tapi dia tidak pernah keluar dari di bawah otoritas rohani. Dia terus-menerus tetap ada di bawah otoritas rohani. Beda dengan Uzia kan. Dia telah menempatkan diri di bawah otoritas rohani. Ketika dia berhasil, dia tidak mau lagi di bawah otoritas rohani. Dan itu tentu bagi kita tidak boleh. Kita harus seperti Daud. Sampai matinya Daud, dia tetap di bawah otoritas rohani. Haleluya. Demikian jemaat Tuhan. Di tempat ini kita pun sama, saudara. Percayalah saudara, di tahun 2021 ini Tuhanlah yang menjadi sumber segala sumber. Tuhanlah yang akan memberkati kita. Tapi satu hal yang saudara dan saya jaga, saudara dan saya jaga, saudara akan diberkati Tuhan dalam hal apapun, entah itu pangkat atau jabatan, entah itu kesuksesan dalam bisnis saudara. Tapi sekali lagi yang saudara tidak boleh lupa, tempatkan diri terus di bawah otoritas rohani. Karena otoritas rohani adalah otoritas yang tertinggi dari segala otoritas yang ada di muka bumi. Karena itu adalah dari Tuhan sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengajaran firman Tuhan bagi kita, sehingga saudara dan saya sudah tahu bersikap bagaimana menjalani tahun 2021 ini adalah menempatkan diri di bawah otoritas rohani, dan Tuhan akan memberkati kita. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Lantai bawah bangkit berdiri, jemaat Tuhan di rumah juga bangkit berdiri. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman bagi kami. Daripada mula ya Tuhan, kami mengerti kebenaran-Mu melalui firman yang Kau ajarkan kepada kami. Kami percaya seluruh jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, janji-janji-Mu dalam kebenaran yang Kau sampaikan kepada kami. Engkau memelihara, Engkau melindungi, Engkau akan memberkati kami. Sebab itu kami minta pertolongan Roh Kudus. Tolong kami ya Tuhan, siapapun kami dari orang tua sampai anak-anak, apapun jabatan kami, tempatkan terus kami Roh Kudus di bawah otoritas rohani, supaya kami terus Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menerangi hati kami. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Saat ini hamba berdoa kepada umat-umat-Mu ya Tuhan. Jemaat Tuhan, adakah di antara saudara perlu didoakan? Ada pergumulan-pergumulan khusus dalam hidupmu. Saya berdoa buat engkau. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan, taruh tangan kiri di dada. Baik engkau di tempat ini, di lantai bawah, sedang mengikuti ibadah online, sampaikanlah pergumulanmu kepada Tuhan. Ada Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus yang maha besar, maha kuasa, maha ada, bahkan yang berkuasa di atas segala ruang dan waktu. Terlebih dia ada di tempat ini. Saya berdoa saat ini, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau lihat tangan-tangan yang sedang terangkat kepadamu ya Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan khusus dalam kehidupan kami. Kami berdoa karena Engkaulah penolong kami, karena Engkaulah yang mampu memberikan jalan keluar, dan Engkaulah yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan, untuk menolong, memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan menolong kami. Kami terima dengan iman bahwa Tuhan ada memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang tertutup jalan dibuka jalan oleh Tuhan, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau turun tangan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat lawatan-Mu bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada Anda. Dan untuk pengumumannya, persembahan masih bisa dilakukan secara transfer
Untuk persembahan kas operasional atau pembangunan bisa ditransfer ke BCA 128 145 5872 atas nama Pak Dedi Chandra Dinata. Dan untuk persembahan persepuluhan bisa transfer ke BCA 7400516574 atas nama Betayan Cemanurek. Dan hari Rabu akan dilaksanakan komsel secara online melalui line group call. Nanti untuk atau Zoom, nanti untuk linknya bisa untuk ID-nya dan passwordnya nanti di-share melalui grup GPD Kota Wisata. Dan untuk hari Jumat, ibadah pembelajaran Alkitab melalui Zoom jam 19.30. Nanti untuk ID dan passwordnya akan di-share juga melalui grup GPD Kota Wisata. Dan hari Sabtu tetap dilaksanakan doa pagi jam 6 sampai jam 7 pagi. Dan untuk ibadah minggu depan di gereja jam 8 pagi. Untuk ibadah di gereja dilakukan hanya 1 kali dan untuk sorenya dilakukan secara online. Dan mesbah doa tetap dilakukan setiap hari di rumah masing-masing. Nanti ayatnya akan di-share Ibu Gembala melalui grup GPD Kota Wisata. Terima kasih juga untuk yang bertugas pada hari ini, untuk WL, Singer, petugas protokol kesehatan, LCD, pokoknya semuanya. Dan terima kasih juga untuk jemaat yang telah hadir pada pagi hari ini untuk sama-sama beribadah. Mari semua untuk berdiri, sama-sama kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti dengan kasih Kristus dapat kembali untuk kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa di sorga. Setelah kami datang ke rumah-Mu, kami kembali akan melakukan segala aktivitas kami sepanjang minggu ini. Baik aktivitas di rumah, di luar rumah, dalam pekerjaan, di kantor, di toko, di pendidikan, apapun aktivitas kami, terlebih dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Sebelum kami melakukannya ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam nama-Mu, karena di dalam nama-Mu lah Tuhan Yesus, kami melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati-Mu, dan Engkau yang memberkatinya. Engkau mempertemukan lagi kembali kami pada minggu yang akan datang dalam rumah-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu dalam ibadah kami. Berkatilah ya Tuhan pemerintah kami negara Indonesia ini, memberkati para TNI Polri, berkati wakil-wakil rakyat kami DPR, semua pemerintah dari pusat sampai daerah Tuhan berkati, memberkati juga ya Tuhan semua para hamba-hamba Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau juga yang memberkati kami yang telah hadir, baik dalam ibadah offline, ibadah online, memberkati semua keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah kami. Kami terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami di hadapan-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat yang memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.